Gedoran Depok bikin Belanda ngamuk. Hari itu 11 April 1946, warga Depok dikejutkan oleh kedatangan sekira satu peleton tentara Nika pimpinan Mayor Jihamuele O. Para tentara yang terdiri dari Serdadu KNIL dan Badan Intelijen KNIL itu, merangsek masuk ke kampung-kampung yang mereka lewati. Mereka melakukan sweeping dan interogasi terhadap warga Depok. Kalian tahu nggak kalau Depok dulunya adalah negara sendiri yang dihuni oleh kaum Belanda Depok? Lalu gimana keadaannya sekarang dan kenapa Depok akhirnya gabung dengan Indonesia? Kalian pernah dengar kalau Depok adalah akronim dari De Eerste Protestant Organisatie van Christenen yang lekat dengan kisah kaum Belanda Depok yang lahir dari kebijakan kolonial VOC pada akhir abad ke-17. Tokoh utamanya adalah Cornelis Chasteling. Ia adalah seorang pegawai VOC yang membeli tanah seluas 1.244 hektar di selatan Batavia pada 18 Mei 1696. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Depok. Ia mengelola tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan dengan bantuan budak yang ia bawa dari Bali, Sulawesi, Ambon, dan beberapa wilayah timur Nusantara lainnya. Sebagai seorang Kristen yang taat, Cornelis Chasteling tidak hanya memanfaatkan tenaga para budak untuk bekerja di perkebunan. Ia juga mendidik mereka dengan gaya hidup Eropa, mengajarkan baca tulis, serta memperkenalkan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Menjelang akhir hidupnya, Cornelis membuat keputusan penting yang kemudian mengubah sejarah Depok. Dalam surat wasiatnya pada tahun 1714, ia membebaskan para budaknya dan mewariskan tanah miliknya kepada mereka. Para penerima warisan itu dibagi menjadi 12 kelompok keluarga dan masing-masing diberikan nama marga. 12 marga tersebut adalah Bakas, Ishak, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Leander, Lun, Zadok, Samuel, Sudira, dan Tolens. Karena Depok berstatus sebagai tanah partikelir, komunitas keturunan 12 marga memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Mereka menjalankan sistem pemerintahan lokal yang dikenal sebagai Gemeente Depok. Pemerintahan ini memiliki kewenangan mengatur administrasi, keamanan, pembagian tanah, serta kehidupan sosial di masyarakat Depok lama. Hingga pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sebagian kaum Depok mengalami tekanan sosial dan kekerasan pada peristiwa Gedoran Depok. Beberapa orang dianggap dekat dengan Belanda karena bahasa, pendidikan, dan budaya mereka. Banyak keluarga kemudian pindah ke Belanda, sebagian lainnya tetap tinggal di Depok dan mempertahankan identitas sejarahnya. Jejak kaum Depok masih terlihat sampai saat ini di kawasan Depok Lama, terutama di Jalan Pemuda. Beberapa bangunan tua, gereja GPIB Immanuel, dan makam keluarga masih berkaitan dengan sejarah 12 marga. Yayasan Lembaga Cornelis Chasteling juga aktif menjaga arsip dan situs sejarah komunitas ini. Dari kisah ini kita tahu bahwa Depok ternyata pernah punya pemerintahannya sendiri yang bernama Gemeente Depok, dan lahir dari warisan Cornelis Chasteling kepada 12 marga keturunan budak yang dibebaskannya. Dan jejak peninggalannya masih dapat kita lihat sampai hari ini, terutama di Jalan Pemuda. Menurut kamu, apakah sejarah kaum Depok ini lebih banyak diketahui masyarakat atau justru masih jarang dibahas?